Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Alfia Rahmi, NIM 114180037 dari kelas B Sistem Informasi Lingkungan, jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai aplikasi dari penginderaan jauh. Pada video kali ini ada 4 bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah definisi dari penginderaan jauh itu sendiri, kemudian penginderaan jauh sistem aktif dan sistem pasif. Selanjutnya ada aplikasi penginderaan jauh, dan yang terakhir adalah kelebihan dari penginderaan jauh. Oke, masuk ke bahasan pertama. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala yang ada di permukaan bumi melalui analisis yang dilakukan menggunakan alat inderaja, di mana kita tidak memerlukan kontak langsung terhadap objek atau gejala yang dikaji tersebut. Nah, secara umum prosesnya itu terjadi seperti ini. Jadi, dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari ke objek di permukaan bumi, maka cahaya tersebut atau gelombang elektromagnetik tersebut akan dipantulkan hingga diterima oleh sensor satelit. Saat satelit sudah menerima sensor, maka data tersebut akan disalurkan kepada stasiun yang kemudian akan diolah secara digital, menghasilkan suatu data bereferensi geografis yang selanjutnya dapat dianalisis maupun dikaji lebih lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke bahasan kedua, yaitu penginderaan jauh sistem pasif dan penginderaan jauh sistem aktif. Yang tadi saya sampaikan masuk ke penginderaan jauh sistem pasif, di mana satelitnya tidak memiliki energi sendiri untuk memancarkan gelombang elektromagnetik, melainkan memanfaatkan cahaya dari sinar matahari untuk memantulkan gelombang tersebut dari permukaan bumi hingga diterima oleh sensor. Sementara itu, dalam penginderaan jauh sistem aktif, satelit ini memiliki energi untuk memancarkan gelombangnya sendiri. Jadi dia bisa memancarkan gelombang ke permukaan bumi, kemudian gelombang tersebut dipantulkan dan diterima kembali oleh sensor satelit tersebut. Contoh dari sistem pasif ini ada satelit Sentinel yang hanya beroperasi pada siang hari, pagi atau siang hari karena dia membutuhkan matahari. Sementara penginderaan jauh sistem aktif, contohnya adalah satelit Terasat X, di mana dia bisa menangkap data baik siang maupun malam hari karena memiliki kemampuan untuk memancarkan gelombang sendiri. Nah, selanjutnya adalah aplikasi penginderaan jauh di berbagai bidang, terutama yang saya akan bahas adalah di bidang kebumian. Seperti yang kita tahu, penginderaan jauh ini diterapkan di berbagai bidang, baik itu pemerintahan, pendidikan, kemudian militer, kesehatan. Namun di sini saya akan membahas di bidang kebumian, yaitu yang terbagi menjadi pesisir dan kelautan, geologi, tata guna lahan, dan juga meteorologi dan klimatologi. Oke, jadi aplikasi penginderaan jauh di bidang pesisir dan kelautan diantaranya adalah memberikan informasi zona potensi penangkapan ikan, menganalisa kesesuaian lahan perairan untuk usaha budidaya laut dan pariwisata bahari. Yang ketiga adalah identifikasi potensi wilayah pesisir, seperti kawasan konservasinya, di sini ada hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, dan pasir. Selanjutnya adalah zonasi kawasan konservasi laut, analisa potensi ekonomi wilayah pesisir pulau-pulau kecil, pengamatan perubahan garis pantai, dan analisa pencemaran lingkungan perairan, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagai contoh adalah peta daerah potensial penangkapan ikan di perairan Selat Madura. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari penginderaan jauh. Di sini contoh dari citra foto ultraviolet yang mampu dengan jelas menggambarkan tumpahan minyak di laut. Kemudian selanjutnya adalah manfaat atau aplikasi penginderaan jauh di bidang geologi, hidrologi, dan kebencanaan. Jadi yang pertama adalah digunakan untuk identifikasi daerah prospek panas bumi. Yang kedua, identifikasi sebaran batu bara. Yang ketiga, memetakan topografi permukaan bumi, struktur geologi dan batuan. Kemudian pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. Selanjutnya adalah menganalisa lokasi yang berpotensi atau rawan terjadi bencana.
Yang keenam adalah identifikasi dan pemetaan perubahan muka bumi yang disebabkan oleh musibah alam seperti angin topan dan gempa bumi. Melalui penginderaan jauh, kita bisa mengidentifikasi sebaran area-area yang berpotensi atau rawan bencana seperti pada contoh di bagian kanan ini terdapat peta kawasan rawan bencana Gunung Bromo di mana area yang berlingkar merah ini termasuk ke daerah sangat berbahaya, yang kuning ini sedang dan yang hijau ini relatif aman. Nah, kemudian di sini juga ada foto udara yang diambil oleh BMKG melalui citra satelit. Ini untuk mengetahui sebaran panas permukaan di Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah penginderaan jauh yang diaplikasikan dalam bidang tata guna lahan. Yang pertama adalah perencanaan tata guna lahan untuk pemukiman, perindustrian, areal pertanian, dan areal hutan. Melalui informasi secara spasial ini, melalui penginderaan jauh, kita bisa melihat kondisi penggunaan lahan di suatu daerah, apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya atau RTH-nya. Nah, jadi kita bisa melakukan perencanaan. Kemudian kita juga bisa memantau perubahan yang terjadi di suatu daerah seperti pembukaan hutan, pemekaran kota, dan evaluasi perumahan untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan. Untuk poin kedua ini bisa kita lihat contohnya pada gambar perubahan tutupan hutan di Aceh dari tahun 1945 sampai tahun 2006, di mana kondisi hutannya yang di bagian utara ini kian berkurang. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan pemantauan lokasi kerusakan dan jenis vegetasi hutan, mengkaji tutupan vegetasi daerah urban, pemilihan wilayah yang potensial untuk konstruksi fasilitas-fasilitas bidang rekayasa seperti bendungan dan bangunan-bangunan tenaga nuklir. Untuk poin keempat, mengkaji tutupan vegetasi daerah urban itu bisa dilakukan menggunakan citra Sentinel-2 seperti yang kita sudah bahas tadi. Citra Sentinel itu dia merupakan penginderaan jauh sistem pasif, jadi menggunakan bantuan gelombang dari sinar matahari untuk memantulkan objek di permukaan bumi hingga akhirnya diterima oleh sensor satelit. Nah, di sini dia menunjukkan warna yang beda, spektrum warna yang berbeda-beda berdasarkan vegetasinya. Kemudian adalah aplikasi dari penginderaan jauh di bidang meteorologi dan klimatologi. Yang pertama itu untuk melakukan perekaman terhadap pola awan guna mengetahui bidang pergerakan tekanan udara. Yang kedua untuk mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat perawatan dan kandungan air dalam udara. Yang ketiga adalah membantu analisis cuaca dan peramalan prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah, serta daerah hujan, badai, dan siklon. Selanjutnya adalah mengamati sistem atau pola angin permukaan, dan yang terakhir melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi. Untuk contoh dari penginderaan jauh di bidang meteorologi dan klimatologi ini adalah mengetahui sistem atau pola angin permukaan seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari penginderaan jauh adalah kelebihannya, citra ini mampu menggambarkan objek, daerah, dan gejala yang ada di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip atau hampir mirip dengan aslinya. Jumlah data yang dapat diambil juga dalam waktu sekali pengambilan data itu bisa sangat banyak dan mencakup wilayah yang luas. Yang ketiga adalah pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya adalah citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Sementara itu adalah kekurangannya, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Jadi teknologi penginderaan jauh juga kerap kali memiliki keterbatasannya. Contohnya seperti penggunaan citra foto ortokrometrik yang mampu menangkap objek di bawah permukaan laut, namun ada batasnya, yakni kurang lebih 20 meter, seperti itu. Kemudian kekurangannya juga mungkin dalam beberapa alat inderaja tidak memiliki kemampuan untuk memancarkan gelombang atau sinarnya sendiri ke permukaan bumi.
Namun di balik kekurangan itu tentunya lebih banyak kelebihan yang diperoleh melalui penginderaan jauh sehingga kita bisa melakukan kajian atau analisa terkait fenomena di permukaan bumi dengan waktu yang lebih singkat dan efisien, serta hasilnya yang cukup mendetail hingga sangat detail. Kemudian berikut daftar pustaka, referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini, setidaknya ada 6 sumber sebagai berikut. Oke, mungkin berikut itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi dari penginderaan jauh, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekeliruan atau kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saya Alia Alfia Rahmi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.